waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua, Namo Buddhaya, Rahayu. Berjumpa kembali bersama saya Wisnu Firmansyah. Di salah satu waktu yang luar biasa kali ini kita akan berbincang mengenang apa yang terjadi di tahun 1998 menuju reformasi Indonesia kala itu. Bersama dengan salah satu pelaku sejarah kala itu, orang yang begitu spesial yang hadir saat ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SH MSc. Selamat pagi, Prof. Yusril. Selamat pagi. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Mengenang 98 kita, Prof. Ya. Waktu itu saya mungkin masih kelas 4 SD nih. Belum terlalu banyak sejarah yang mungkin bisa saya ingat waktu itu. Jadi sambil kita belajar, saya juga mengenang apa yang terjadi kali itu, kita akan mengetahui banyak kisah dan fakta yang terjadi yang mungkin tidak banyak orang tahu pada saat-saat genting waktu itu. Awal Mei 1998, Presiden Soeharto kala itu berangkat ke Mesir untuk KTT G15. Ya. Dan saat itu sudah terjadi banyak kegentingan sebenarnya yang di Indonesia. Bisa nggak diceritakan sedikit, Prof, kala itu sebenarnya situasi apa yang terjadi di istana mungkin? Ya, memang suasana hari-hari itu suasana yang penuh dengan ketegangan. Ya, krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 itu belum dapat diatasi oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, krisis di bidang moneter yang kemudian berdampak kepada ekonomi dan berdampak kepada politik, ya, itu sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga suasana sangat mencekam, ya, timbul keinginan yang kuat sekali supaya Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, yaitu disuarakan oleh Pak Amin Rais dan banyak sekali mahasiswa yang mendukung beliau pada waktu itu. Dan kegoncangan politik ini tidak hanya terjadi di kalangan kampus, tapi juga kepada masyarakat, ya, dan kemudian juga para politisi kita yang ada di DPR dan MPR pada waktu itu. Nah, di tengah suasana tegang, ya, dan pemerintah yang pada waktu itu goyah dan ketidakberhasilan pemerintah dalam mengatasi krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998 itu mengakibatkan bangsa kita itu sebenarnya menjadi bangsa yang miskin seketika, ya, karena kurs dolar pada waktu itu 2.500, ya, tiba-tiba melonjak dari 15.500, ya, 15.000 lebih, yang berakibat, ya, kita itu tiba-tiba jadi miskin dalam satu hari akibat kegoncangan moneter itu. Dan di Jakarta terjadi banyak sekali demonstrasi itu mulai terjadi pada Januari tahun 1998, ya, dan eskalasinya makin membesar, dan pemerintah pada waktu itu berusaha untuk mengatasi keadaan dengan mengundang International Monetary Fund, ya, datang ke Jakarta, pimpinannya, dan bertemu dengan Pak Harto dan dengan angkuhnya mengatakan bahwa Indonesia dalam suasana yang krisis dan kemudian seperti bayi masuk dalam inkubator yang dibuat oleh IMF, dan kita mengikuti sebenarnya skema mengatasi krisis yang diajukan oleh IMF, ya, sementara keadaan itu makin tidak menentu, dan dalam suasana seperti itu tentara juga dikerahkan ke Jakarta, ya. Jadi kekuatan militer kita itu sepertiga ada di Jakarta pada waktu itu. Kopassus terutama yang ada di Jakarta, di Delangu, di Banten, di Makassar, semua ditarik ke Jakarta. Juga tank-tank marinir juga ada di
Jalan Tamrin pada waktu itu mengatasi keadaan sehingga suasana itu betul-betul sangat mencekam ya. Dan pada waktu itu seperti yang Anda katakan tadi, Pak Harto memutuskan untuk tetap menghadiri KTT G15 di Kairo Kairo, Mesir. dalam suasana yang sebetulnya sangat mencekam ya. Lebih-lebih pada waktu itu terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisakti dan suasana itu memang sangat menegangkan ya. Saya sendiri sebenarnya sudah berbicara dengan kawan-kawan dari kalangan TNI pada waktu itu. Krisis ini harus kita maintain dengan menjaga keamanan dan ketertiban serta kewaspadaan yang tinggi. Tetapi berkaca dari pengalaman tahun 1966 ya, ketika ada demonstrasi di Jakarta dan seorang mahasiswa tertembak di depan Istana Merdeka, Arif Rahman Hakim ya, mahasiswa Fakultas Kedokteran UI yang namanya diabadikan menjadi Masjid UI di Salemba ya. Dan ketika saya masih mahasiswa dan aktivis UI pada waktu itu, jaket Arif Rahman Hakim, jaket kuning yang tertembus peluru itu masih disimpan di gedung Student Center UI di Salemba pada waktu itu. Dan akibat tertembaknya Arif Rahman Hakim itu, suasana Jakarta hampir tidak bisa dikendalikan. Jadi kita berkaca dari pengalaman tahun 1966 itu, jangan sampai ada demonstran yang tertembak. Yang terjadi adalah tertembaknya Elang Maulana, mahasiswa Trisakti, dan menimbulkan suasana gaduh yang luar biasa. Ya. Pak Harto pada waktu itu sudah berangkat ke Kairo, ke Mesir, dan sehari sesudah terjadinya penembakan terhadap mahasiswa yang mengakibatkan suasana makin mencekam pada waktu itu, pimpinan tentara kita, TNI itu pergi ke Malang, Jawa Timur untuk meresmikan divisi Kostrad di sana. Mungkin meresmikan serah terima jabatan pimpinan Kostrad di sana, Panglima Divisi kalau tidak salah begitu. Dan Jakarta dalam keadaan vakum, pimpinan TNI semua pergi ke Malang naik pesawat dan sore baru pulang ketika Jakarta sudah mengalami kerusuhan di mana-mana. Saya tinggal duduk berdua dengan Pak Safri Samsudin pada waktu itu, Pangdam Jaya, duduk di tangga seknek di gedung yang tengah itu, juga memperhatikan keadaan Jakarta yang pada waktu itu sudah terbakar di mana-mana dan terjadi penjarahan. Sementara pimpinan TNI tidak ada di Jakarta pada waktu itu. Seingat saya Pak Prabowo juga ikut ke Malang pada waktu itu. Beliau pada itu sebagai Pangkostrat, karena memang perintah Panglima TNI ya semua berangkat ke sana. Dan baru kembali ke Jakarta dalam keadaan yang seperti katakan tadi sudah terbakar di mana-mana, gitu ya, dan Pak Harto tidak ada di Jakarta. Beliau ada di Mesir, dan pada waktu Pak Harto itu akan pulang pun ke Jakarta itu sudah tanggal 18 Mei kalau tidak sekitar 15 itu ya. Mei sekitar tanggal 15 itu Mei. Timbul juga pertanyaan, kalau Pak Harto itu pulang ke Jakarta, apa yang akan terjadi? Dan itu sehingga timbul pikiran pada waktu itu Pak Harto mendarat di Halim atau mendarat di Bandung pada waktu itu. Tapi tetap diputuskan Pak Harto mendarat di Halim, Jakarta, itu menjelang subuh pada pagi hari. Nah, sementara suasana politik yang makin tegang itu berkembang, banyak sekali spekulasi ya. Atau yang mengatakan bahwa Pak Harto kalau turun di Halim nanti akan disodori surat ya, menyerahkan kekuasaan kepada Panglima TNI Pak Wiranto pada waktu itu, seperti peristiwa Supersemar pada tahun 1966 ya. Dan memang itu isu-isu beredar itu luar biasa ya. Tuduhan kepada Pak Wiranto pada waktu itu seolah beliau mau melakukan kudeta begitu ya. Dan ada orang yang juga menghubungi saya pada waktu itu dan mengatasnamakan Pak Wiranto, yaitu sudah almarhum Pak Cahyo Kumolo pada waktu itu sebagai aktivis pemuda pada waktu itu, dan mengatakan, Bung Yusril, ini draft, bagaimana kalau Pak Harto nanti turun di Halim terus menyerahkan kepada Pak Wiranto. Nah, saya mengatakan
tidak bisa ini dilakukan. Situasi ini jauh berbeda dengan situasi pada tahun 1966 ya. Pada waktu Pak Harto sebagai Panglima Angkatan Darat, jadi memang Presiden memerlukan satu perintah langsung karena melewati Panglima TNI. Iya. Nah, tapi Pak Wiranto sendiri Panglima TNI, ya. Jadi tidak ada yang perlu dilewati. Dan karena itu kalau situasi memburuk, Panglima TNI harus mengambil langkah-langkah untuk mengamankan Presiden. Iya. Jadi ini tidak diperlukan. Dan itu pendapat saya pada waktu itu menghentikan semua usaha-usaha ini. Saya tidak yakin apa memang itu dari Pak Wiranto atau bukan. Jadi keadaan menegangkan seperti itu, Pak Harto kembali ke Jakarta, mendarat kira-kira menjelang subuh, tanggal 15 ya, pada Iya, waktu itu, tanggal 15, dan tanggal 15 malam itu saya di rumah saya di Cirende Ciputat. Pada waktu itu rumah saya di kampung, kira-kira jam 1 malam itu di gedor-gedor orang, dan ketika saya intip dari jendela ternyata ada pas pampres banyak sekali di depan rumah. Ya, saya waktu itu terpikir ini apa pasukan Cakrabirawa yang mau menculik Jenderal Nasution atau apa, saya pikir ya. Tapi ya saya nggak punya pilihan. Ya saya bukakan pintu dan mereka menghormat. Dia bilang, Pak Yusril, perintah Presiden, Bapak menghadap beliau sekarang juga. Akhirnya saya nggak punya pilihan lah. Cuci muka, harus ikut berpakaian dengan seadanya. Saya Paspamres, naik ikut mobil Paspamres itu dan saya dibawa ke Jalan Cendana. Betul, bahwa saya memang dipanggil Presiden. Pas mobil itu berhenti di ujung Jalan Cendana itu, saya berjalan kaki menuju rumah Pak Harto. Dan kebetulan Pak Prabowo keluar dari rumah beliau. Rumah beliau agak di depan rumah Pak Harto. Jadi saya waktu itu manggil beliau Mas begitu ya. Mas Bo, apa yang terjadi? Apa betul Pak Harto manggil kita? Ya betul Pak Yusril, kita masuk aja. Maka saya masuk ke rumah Pak Harto sama-sama dengan Pak Prabowo, dan di depan itu sudah ada Pak Mohdi Danjen Kopassus, ya. Kemudian ada Pak Subagio HS, Panglima Angkatan Darat pada waktu itu, Kepala Staf Angkatan Darat, dan kita masuk di Pak Harto ya keluar hanya pakai kaos putih oblong begitu dan pakai sarung kotak-kotak. Jadi saya minta maaf ya, ini saya berpakaian seadanya. Oh iya Pak, ada apa-apa. Tapi beliau masih senyum-senyum, ketawa-ketawa, malah kan masih agak bercanda-bercanda sama saya. Ril, waktu rusuh kemarin kamu di mana? Nanya gitu. Jadi saya bilang, Pak, saya waktu itu sedang mengajar di UI, dan habis mengajar di UI itu saya sempat mampir tempat teman di El Nusa, di mungkin sekitar daerah Cilandak begitu, dan dari ketinggian itu saya melihat Jakarta terbakar. Terus saya pergi ke Seknek dan saya menyaksikan semua apa yang terjadi pada waktu itu. Dan saya sendiri juga mengalami kesulitan karena setir mobil sendiri pada waktu itu dari Depok ya, habis mengajar karena jalan-jalan sudah diblokade. Tapi pada waktu itu saya nggak punya pilihan ya, saya bertemu orang sudah bawa kayu, bawa bambu begitu. Saya keluar dari mobil, sebang saya Yusril, oh ini Pak Yusril, udah Pak, lewat Pak begitu. Jadi tidak terjadi apa-apa, tapi saya menyaksikan kerusuhan tahun 98 Mei itu ya, dan itu yang terjadi. Terus pertanyaan Pak Harto sangat spesifik, apa betul Wiranto mau kudeta? Jadi itu pertanyaan langsung itu bertanya agak, seperti itu waktu itu. agak mencekam ya. Iya. Saya mengatakan, Pak, saya nggak yakin dengan hal itu. Tapi memang ada orang yang menghubungi saya, ya antara lain Pak Cahyokumolo tadi itu. Dan ya memang suasana udah sangat tegang pada pagi itu, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Jadi bayangkan ada 3 jenderal, sama saya ada Pak Mohdi, ada Pak Bagio, dan Pak Prabowo Pangkostratnya pada waktu itu. Dan saya dengar ya, sesudah pertemuan itu mereka berusaha untuk menemui Pak Wiranto dan akhirnya meyakinkan bahwa kesempatan bahwa beliau merencanakan kudeta itu memang tidak betul. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan saya yakin itu tidak ada. Ya, saya sampai satu hari pernah ngeledekin Pak Wiranto dan beliau sangat marah sama saya.
Jadi menjelang Pak Harto berhenti besok harinya itu di rumah Pak Harto itu di depan cuma saya berdua sama Pak Wiranto. Ya, waktu itu hujan berintik-rintik begitu. Dan satu-satu mantan wakil presiden masuk ke rumah Pak Harto, mulai Pak Umar Wirahadikusuma, terakhir sekali datang Pak Habibie. Jadi saya waktu itu merokok sama Pak Wiranto. Jadi saya bilang, Mas, kalau mau ambil alih kekuasaan sekarang. Apa? Ngomong apa sih tuh? Jadi Pak Wiranto marah sama saya. So, kenapa ngomong begitu? Bentak-bentak saya. Jadi saya bilang, ya tadi saya sudah bicara di dalam dan kemungkinan Pak Harto akan mundur besok. Jadi kalau mau ambil alih malam ini. Pak Wiranto-nya sangat terkejut dengan omongan saya dan saya sebenarnya cuma bercanda aja sama beliau. Dan beliau begitu sangat sensitif perasaannya dan marah sama saya. Jadi saya belakangan cerita sama Pak Wiranto, minta maaf saya malah, ya saya mengerti suasananya waktu itu ya. Ini memang kita suasananya ketawa, seperti ya. Jadi itu saya ya. Saksi sejarah juga mengatakan bahwa tuduhan Pak Wiranto itu mau mengambil kekuasaan itu nggak ada benar sama sekali ya. Tapi agak sedikit kembali nih Prof ke masa-masa waktu itu Presiden Soeharto masih di Mesir. Ya. Sebenarnya ada komunikasi yang terjalin nggak antara Prof Yusril dengan mendiang Presiden Soeharto waktu itu saat beliau masih di Mesir? Atau memang komunikasi hanya terjalin ketika memang beliau sudah mendarat dan memanggil Bapak waktu itu? Komunikasi ada antara saya dengan Pak Sadillah Mursyid. Ya. Pak Sadillah pada waktu itu Mensesnek ya. Saya waktu itu kalau sekarang nih ya, asistennya Mensesnek pada waktu itu, deputi kalau sekarang ini. Ya. Jadi saya komunikasi terus dengan Pak Sadillah. Bahkan dari Mesir itu Pak Sadillah sambil ketawa-ketawa masih bilang sama saya begini gitu. Bung Yusril katanya, ini nanti siap-siap ya. Nanti kalau Pak Harto pulang, Bung Yusril akan dilantik jadi sekap. Oh, ya benar. Saya sendiri waktu itu agak terheran-heran, suasana genting begini mau nanti jadi sekap mau bagaimana saya pikirnya. Tapi itu tidak terjadi. Jadi rencana saya mau dilantik jadi sekap itu nggak terjadi. Pak Sadillah itu terus menjadi Mensesnek dan kita membantu beliau sampai akhirnya Pak Harto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei itu. Nah jadi suasana mencekam seperti itu ya, tapi kita masih meneruskan upaya-upaya untuk mengatasi keadaan. Ya itulah sebabnya ada usulan-usulan yang luas oleh para politisi ya, termasuk almarhum Pak Anwar Haryono dan lain-lain, supaya Pak Harto ini jangan dipaksa mundur. Biar beliau itu mundur dengan damai dan terhormat, tapi dibentuk sebuah komite yang namanya itu Komite Reformasi. Nah, dan itu dalam rangka pembentukan Komite Reformasi itulah Pak Harto menugasi beberapa orang, Pak Sadillah, saya juga ditugasi untuk menghubungi banyak orang ya, untuk menghadap Pak Harto yang seperti ada di dalam foto-foto yang tadi ditunjukkan kepada Anda itu, dan Pak Harto meminta masukan dan meminta saran-saran bagaimana mengatasi keadaan ini. Jadi banyak tokoh yang pada waktu itu diundang ke istana, termasuk Gus Dur, Pak Kiai Ali Yafi, Pak MH Ainun Najib, Pak Nurholis Majid, dan lain-lain. Dan Pak Amin Rais sebenarnya waktu itu agak ragu-ragu apakah perlu datang atau tidak. Nah, akhirnya saya sebelum berangkat ke istana itu kita ngomong bertiga, Pak Nurholis, Pak Amin Rais, dan saya. Ngomongnya itu di Jalan Pekalongan di rumahnya Pak Malik Fajar. Ya, di rumahnya Pak Malik Fajar, dan disepakati bahwa kalau saya memang harus pergi karena saya bukan orang yang diundang, saya orang seknek, saya bilang, yang ditugasi ngumpulin orang-orang ini. Nah, kalau Pak Amin, kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi nanti kalau Pak Amin berhadapan dengan Pak Harto. Gitu. Jadi sepakat kita Pak Nurholis saja yang berangkat, dan kita berangkat sama-sama ke istana walaupun saya lebih pagi datang karena memang saya harus mengatur pertemuan itu. Dan di situ memang Pak Wiranto juga hadir. Ya. Kan di foto itu ada Pak Sadillah, ada saya, ada Pak Harto gitu. Karena ngomongin soal foto, kita sekalian lihat fotonya gimana nih Prof? Ya, kayaknya biar orang-orang itu juga langsung tahu nih, oh ternyata memang terjadi betul nih waktu itu. Ini kalau nggak salah ini pertemuan yang
dimaksud tadi ya Prof? Atau Iya. Itu foto yang sebelumnya ya ini sepertinya Iya, ada banyak foto yang beberapa diserahkan saya ini. foto ya. Saya aja sampai Antara lain ya saya bertiga dengan saya berdua dengan Pak Sadillah Mursyid ini ya. sepertinya foto pertemuan. Ya, itu ada apa namanya Pak Harto, Pak Sadillah, ada saya di sebelahnya gitu. Ada Pak Kiai Ali Yafi dan lain-lain. Itu dalam rangka pembentukan komite reformasi itu. Waktu itu. Jadi diundanglah tokoh-tokoh itu sebanyak-banyaknya datang ke istana itu, dan saya dengan Pak Sadillah ditugasi untuk segera menyusun komite reformasi itu. Nah, dalam pertemuan itu banyak sekali pandangan-pandangan dikemukakan kepada Pak Harto ya. Antara lain juga dari Gus Dur, dari Pak Nurholis juga, bagaimana kalau Pak Harto ini ya sebaiknya Bapak mengundurkan diri ya, ini demi kebaikan Bapak dan keluarga, kebaikan seluruh bangsa Indonesia. Nah, Pak Harto sambil senyum-senyum mengatakan, lah saya kan sudah dari kemarin sudah mau lengser, ngomongnya kan begitu kan, karena Pak Harto sudah berkali-kali juga mengatakan ingin mundur ya, pakai bahasa Jawa mengatakan apa, lengser ke Prabon Madeg Pandito kan begitu. Jadi beliau tuh mau mundur, mau jadi pendeta begitulah, jadi orang bijak begitu. Tapi ya saya kan didesak-desak terus jadi presiden lagi. Nah, akhirnya itu presiden yang terakhir ya, 1997 itu. Nah, cuman bagaimana caranya? Nah, jadi hari itu Pak Harto tuh mengemukakan gagasan ya untuk segera ada pemilu dipercepat. Nah, makanya ditugasi kepada salah satu universitas, yaitu UI, UGM sama Unhas pada waktu itu ditugasi untuk mendraft rancangan undang-undang tentang partai politik yang baru ya, untuk menggantikan undang-undang Parpol Golkar yang ada pada waktu itu, undang-undang tentang pemilu, dan juga kalau tidak salah undang-undang tentang DPR MPR yang baru. Dan itu Pak Harto mengatakan diselesaikan ini dalam waktu secepat-cepatnya, dan antara selesainya penyelenggaraan pemilu, DPR yang baru, kemudian partai politik yang baru tadi, maka Pak Harto itu akan menjalankan pemerintahan itu didampingi oleh komite reformasi. Nah, saya kan sebenarnya sudah ngomong-ngomong sama Pak Amin pada waktu itu. Pak Amin, ini kalau komite reformasi terbentuk, ya nggak ada orang yang lebih pantas jadi ketuanya itu kecuali Pak Amin. Gitu. Karena beliau waktu itu boleh dikatakan tokoh sentral dalam gerakan reformasi tahun 1998 itu. Nah, tapi akhirnya memang gagal pembentukan komite reformasi itu, dan kami sendiri pun dengan Pak Nurholis agak sulit meyakinkan Pak Amin pada waktu itu ya, sehingga hari demi hari yang makin tegang itu ya, sampai tanggal 20 Mei ya, itu kan hari pendidikan, hari kebangkitan nasional. Jadi pada waktu itu Pak Amin mau mengerahkan ribuan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di Tugu Monas, mendesak supaya Pak Harto mundur ya. Saya berkali-kali telepon Pak Amin Rais, Pak Amin, dia bilang, kalau Pak Harto mundur itu udahlah, itu serahkan ke saya aja. Kami bagaimana mengaturnya, cara yang baik Pak Harto mundur itu. Tapi tolong jangan didesak terus. Pak Amin kan tahu nih, di Jakarta ini tentara ada 150.000. Dan itu sudah 2 minggu begini terus pegang senjata. Ya. Ini kan tentara kalau begini, ini kan udah gampang terprovokasi. Iya. Ya, dilemparin batu aja udah bisa jadi rusuh. Kondisi juga sudah lelah, dengan penuh tegangan gitu ya. Betul, apalagi makanan kan dikasih nasi bungkus, nasi kotak. Oh, dia dikasih racunnya, mati semua tuh tentara kan. Nah, orang lapar, dia kan dikasih nasi, udah makan aja tentara itu kan. Nah, suasananya udah begini keadaan. Saya bilang, Pak Amin, tolong jangan deh. Ya, kalau misalnya itu ribuan mahasiswa datang ke sana desak Pak Harto, Pak Harto ini kan manusia, Pak Amin. Ya, selama ini sampai hari ini kami itu menjaga beliau supaya beliau itu tidak marah, tidak kehilangan kesabaran, masih senyum-senyum orangnya begitu. Tapi kan kalau begini terus, kalau terus beliau marah, saya bilang ini bisa jadi Tiananmen, saya bilang. Tiananmen itu di Tiongkok ya pada waktu itu, mahasiswa demo di lapangan Tiananmen, itu lapangan bahasa Cina itu langit tanpa batas, itu di lapangan merah zamannya Mao Zedong. Nah, itu akhirnya kan ditembakin sama tentara.
Saya bilang kalau misalnya nanti sekian ribu mahasiswa kumpul di situ, Pak Harto kehilangan kesabaran. Dia bilang bereskan, selesai ini barang. Apa perintah Pak Harto itu satu kalimat aja bisa apapun bisa terjadi ya pada waktu itu. Nah, bukan cuma saya, Pak Prabowo juga saya dengar menghubungi Pak Amin mencegah supaya itu tidak terjadi. Itu sudah tanggal 20 Mei. 20 Mei. Akhirnya itu tidak terjadi dan setelah sampai tanggal 20 itu komite reformasi itu tidak berhasil kita bentuk ya, dan kemudian suasana makin tegang seperti itu, dan kami dengar selentingan pada tanggal 20 itu ada pertemuan menteri-menteri kabinet. Saya tidak tahu ada di mana pertemuan itu, tapi disebutkan bahwa itu dimotori oleh Pak Ginanjar Kartasasmita. Saya tidak tahu betul apa tidak ya. Tapi mungkin ada pertemuan-pertemuan, dan dalam pertemuan itu ya mereka sampai pada kesimpulan untuk mengundurkan diri dari kabinet. Nah, sementara Pak Harto pada waktu itu akan mengumumkan reshuffle kabinet. Nah, jadi ingat saya maghrib tanggal 20 itu, saya dengan Pak Asadillah menghadap Pak Harto menjelang maghrib. Dan Ini ya Prof, fotonya kalau tidak salah ya, betul. Iya, ini di rumah ya. Di rumah, di Cendana. Ya, menghadap lalu melaporkan, Pak, ini kami dengar ada menteri-menteri pada mengundurkan diri. Terus Pak Harto mengatakan saya sudah cross check sama mbaknya, maksudnya mungkin Mbak Tutut barangkali ya, bahwa menteri-menteri mau mengundurkan diri itu tidak betul. Itu menurut Pak Harto. Sudahlah kalau gitu, kita agak tenang keadaan kan. Nah, sampai itu maghrib ya, perkembangannya itu cepat sekali. Nah, kira-kira jam 8 tuh mantan-mantan wakil presiden mulai berdatangan ke rumah Pak Harto, dan yang tadi saya cerita, saya duduk berdua sama Pak Wiranto di depan, dan saya itu udah agak ganti baju sudah berapa hari ya. Lalu saya bilang saya mau keluar sebentar, mau ngambil baju saya di rumah Pak Malik Fajar di Jalan Pekalongan. Saya setir mobil sendiri keluar dari rumah Pak Harto, nggak jauh lah ke Jalan Pekalongan situ, dari Jalan Cendana, dan itu kira-kira jam 9 gitu malam, hari hujan, dan saya masuk, ya belum makan kita, makan di rumah Pak Malik ketawa-ketawa, masa di rumah presiden nggak dikasih makan katanya. Saya bilang, ya orang panik bagaimana mau makan, saya bilang kan, suasana mencekam begitu, udah makan begitu. Nah, pas saya lagi makan, datanglah dua orang. Ya. Dua orang ini, Pak Akbar Tanjung dan Pak Tandri Abeng. Nah, Pak Akbar pada itu menteri, Pak Tandri Abeng juga menteri BUMN kalau nggak salah. Jadi Pak Akbar bilang, Ril, gimana keadaan di Cendana? Cuman kamu aja yang bisa ke situ, katanya. Bilang sama saya, ya kan dijaga habis sama Pak Harto kan. Jadi saya sih bebas aja masuk, kita tentara tahulah saya pada di situ. Dan saya bilang, ya saya keluar sebentar ke sini ketika Pak Habibie sedang di dalam. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan Pak Harto dengan mantan wakil presiden itu. Cuman Pak Saadilah yang di dalam, saya bilang, saya nggak ikut. Pak Wiranto juga nggak ikut. Tadi saya bilang, maghrib saya dipanggil menghadap Pak Harto sama Pak Saadilah melaporkan, kami dengar ada menteri-menteri pada mau mundur. Nah, sementara besok kan Pak Harto mau mengumumkan kabinet di reshuffle. Tapi Pak Harto bilang itu nggak benar. Oh benar ya? Nah, saya baru tahu dari Bang Akbar gitu. Benar ya? Menteri-menteri pada mundur. Nah, Bang Akbar tuh pakai jaket hitam gitu, dibuka jaketnya, dikeluarin amplop. Nah, dia bilang, ini surat mundurnya, ini kopinya. Jadi saya agak kaget begitu. Dan Pak Tandri Abeng bilang benar, benar Pak Dek, manggil saya itu Adek. Benar Dek, menteri pada mundur tadi. Saya baca, wah benar ini. Maka saya pulang ke rumah Pak Harto dan melapor lagi kepada beliau dengan Pak Saadilah, Pak, itu menteri-menteri pada mundur itu betul Pak. Kamu tahu dari mana dia? Emang ini suratnya. Pak Harto bilang, loh saya belum terima suratnya. Nah, jadi Pak Harto baca, mengatakan, ya sambil manggut-manggut begini,
memang sudah begini keadaannya, ya, saya sudah memutuskan, ya, besok saya mundurkan diri. Jadi nanti kamu urus bagaimana caranya. Nah, jadi saya kemudian, ya, pada waktu itu diundang di rumah Pak Harto, juga sudah diberitahu, ya, para pejabat senior Seknek, ya, Pak Bambang Kesowo, almarhum Pak Sunarto Sudarno, almarhum Pak Syafruddin Bahar, juga ada di rumah Pak Harto malam itu. Dan saya mengatakan bahwa keadaan sudah begini. Jadi tugas kita adalah mendraft pengunduran diri Pak Harto. Dan saya ditugasi untuk menghubungi Ketua Mahkamah Agung bersama dengan Pak Saadillah, karena kita akan menggunakan TAP MPR tahun 73, TAP 8 kalau tidak salah, tentang kalau Presiden itu berhalangan tetap dengan cara mengundurkan diri, tapi Pak Harto tidak mungkin mengundurkan diri di MPR. Jadi kita harus mendraft pidato seperti ini. Dan ya kita draft lah pidato itu, dan itu pidato yang kemudian besok pagi itu dibacakan oleh Pak Harto. Jadi banyak pihak itu sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi, ya. Nah, itu Di yang perlu istana. diceritakan itu, Pak. Ya, nggak tahu Kira-kira apa yang terjadi waktu itu di istana? Suasana kebatinan apa yang dirasakan menjelang 21 Mei itu, Prof? Iya. Jadi habis subuh, kira-kira jam 5:30 pagi, saya menghadap Pak Harto dan mengatakan, Pak, ini draft semua pidato sudah siap. Sudah siap waktu itu. Pak Harto pun mengatakan, ya, saya akan bacakan, cuman tolong ditambahkan di situ. Saya nyatakan kabinet bubar, kata Pak Harto. Saya mengatakan kabinet mestinya tidak bubar, Pak, karena Pak Habibie akan melanjutkan. Nanti terserah Pak Habibie untuk apakah kabinet akan dibubarkan atau tidak, itu sudah kewenangannya Presiden yang baru. Jadi Pak Harto mengatakan, nanti Habibie ragu-ragu bubarkan kabinet. Ini kan kabinet saya yang bentuk. Iya. Lebih baik saya bubarkan. Saya masih berpikir konstitusi ini. Tapi Pak Harto bilang, ya sudah kalau gitu saya tulis sendiri. Nah, jadi pulpen yang saya pegang diambil dan beliau tulis tangan. Di belakang tuh ada tambahan tulis tangan Pak Harto di luar teks yang sudah kita persiapkan. Beliau mengatakan, dengan ini saya nyatakan kabinet pembangunan berapa gitu ya, dibubarkan. Nah, kedua ditambahkan, saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh rakyat Indonesia selama lebih 30 tahun saya pemerintah, kalau ada kesalahan dan kekurangan dan sebagainya. Jadi jauh di belakang hari Pak Amin kan masih menuntut, ya Pak Harto harus minta maaf. Saya bilang, sudah Pak Amin. Ya, Pak Harto minta maaf tuh bukan saya yang nulis, saya bilang. Ya, beliau sendiri yang nulis, tulis tangan. Ya, itu teks pidatonya itu buru-buru saya serahkan ke Arsip Nasional. Jangan sampai jadi super semar nanti. Nanti hilang kan repot kita kan. Karena pelaku sejarah sekarang ini yang hidup tinggal saya sama Pak Bambang Kesowo. Ya, Pak Saadillah sudah meninggal, Pak Narto sudah meninggal, Pak Saadillah sudah meninggal, Pak Wiranto masih ada. Tapi tidak langsung menangani teks pidato itu. Nah, jadi Pak Harto tambahkan, dan pagi-pagi itu kira-kira jam 6:30 saya sudah duluan berangkat ke istana untuk memastikan persiapan pengunduran diri itu berjalan dengan sempurna. Jadi istana itu sudah dijaga ketat, ya, dan itu bahkan ada perintah tembak ya kalau orang masuk sembarangan pada waktu itu. Ya, sehingga saya juga ingat pada waktu itu Menko Polhukam Pak Faisal Tanjung agak terlambat datang, tuh ditahan di luar, nggak bisa masuk. Saya juga ditelepon, udah Pak Faisal lu masuk lah, saya bilang kan, akhirnya beliau masuk. Jadi yang paling kaget pada waktu itu adalah almarhum Pak Sarwata, Ketua Mahkamah Agung. Jadi karena malam-malam itu Pak Saadillah menghubungi beliau, saya juga menghubungi beliau, mengatakan Pak Sarwata ada perintah Pak Harto, besok pagi Bapak mohon datang ke istana jam 9 pagi kalau tidak salah ya. Pimpinan Mahkamah Agung lengkap Pak. Pak Harto mau bertemu dan mohon pakai toga lengkap. Ada apa Pak Yusril? Ya, saya menjalankan perintah Presiden, menyampaikan kepada Bapak, Bapak tolong datang besok pagi. Jadi
pagi-pagi itu saya udah ada duluan datang di istana. Ketua Mahkamah Agung itu bergegas-gegas menemui saya. Dia bilang, Pak Yusril, rupanya Presiden mau mengundurkan diri. Saya bilang, ya begitulah Pak. Dan kami ini, ya Presiden akan menyerahkan kekuasaan kepada Pak Habibie, dan Pak Habibie akan disumpah sebagai Presiden dan di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Beliau tuh agak kurang paham ya Pak Sarwata itu kan hakim militer. Jadi apa ini benar? Apa ini sah? Bukannya dilantik oleh MPR, bukannya Pak Harto harus mundur di hadapan MPR. Ya saya bilang, Pak, normalnya begitu. Cuman bagaimana kita mau sidang MPR? Ya, gedung MPR-nya sedang dikuasai oleh para demonstran, saya bilang. Dan sebagian besar ketua DPR masuk Pak Harmoko, ketuanya udah nggak mau sidang, bahkan minta Pak Harto mundur. Nah, lalu yang kedua juga, kalau MPR andai kata bersidang, kapan mau sidangnya? Nah, terus andai pun sidang, terus Pak Harto bilang, MPR saya mohon mengundurkan diri. Terus MPR bilang, oh jangan Pak Harto. Terus gimana Pak? Pak itu tuh ragu-ragu ya. Sampai pada waktu itu saya telepon guru saya, Profesor Ismail Suni almarhum. Jadi saya bilang kepada beliau, Pak Suni, saya mohon Bapak menjelaskan kepada Ketua Mahkamah Agung proses pengunduran diri Pak Harto yang saya sudah diskusikan dengan Bapak kemarin. Ya, Pak Ismail Suni, saya besarkan telepon, beliau pidato ngomong sama Pak Sarwata, apa yang Yusril siapkan sudah dikonsultasi dengan saya dan itu betul. Ya, bahwa kalau MPR tidak bisa bersidang, maka Presiden itu mengundurkan diri. Ya, yang Yusril draft itu berkata, dengan ini saya menyatakan berhenti. Kalimat itu, dengan ini saya nyatakan berhenti. Jadi bukan mengundurkan diri, bukan lengser, bukan mohon berhenti, bukan meletakkan jabatan. Kata-katanya itu betul-betul kata-kata legal. Dengan ini saya menyatakan berhenti. So, Undang-Undang 45, jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi Pak Harto mangkat tidak, beliau masih hidup. Ya kan? Mampu menjalankan tugas, saya pikir beliau masih mampu. Tapi menyatakan berhenti. Dan kalau Presiden dengan ini saya menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Ya, MPR yang mengangkat Presiden Soeharto sebagai Presiden, kalau beliau mohon berhenti, ditujukan kepada MPR yang mengangkat beliau. Yang mengangkat juga berwenang memberhentikan beliau. Tapi kalau beliau menyatakan, dengan ini saya menyatakan berhenti, itu pernyataan sepihak. Tidak memerlukan persetujuan dari MPR. Jadi sah berhentinya itu. Nah, lalu seketika itu juga, ya, Wakil Presiden disumpah menjadi Presiden. Tidak boleh ada jarak waktu. Karena ini negara. Yeah. Karena kalau misalnya sehari, sejam, 2 jam, tiba-tiba negara dalam keadaan darurat, siapa yang berwenang menyatakan darurat? Kan hanya Presiden. Kalau tiba-tiba misalnya negara asing menyerbu Indonesia, dengar-dengar pada waktu itu ada kekuatan militer yang sudah siap-siap ya di Angkatan Laut, mau masuk ke sini. Siapa yang bisa menyatakan perang? Hanya Presiden. Wakil Presiden nggak bisa. Nah, itu saya waktu itu ya, kenapa Bung Yusril tergesa-gesa Pak Habibie? Saya bilang, ini negara. Negara ini nggak bisa ditunda-tunda. Nah, itu sampai satu hari, pada waktu itu Pak Prabowo kan jadi Pangkostrat, jadi berhenti pada waktu Pak Habibie kan, diberhentikanlah pada waktu itu. Maka untuk mengisi kekosongan Pangkostrat, detik itu juga itu Pak Jamari Caniago, itu Pangdam Siliwangi, itu ditarik ke Jakarta untuk menjadi acting Pangkostrat, sampai kemudian Kostrat diserahkan kepada Joni Lumintang kalau tidak salah sebagai Pangkostrat definitif. Waktu itu sempat saya tanya, kenapa sampai Pak Jamari dibawa tiba-tiba ke Jakarta? Dia bilang, kalau tidak ada komandan Panglima Kostrat itu bisa jadi pasukan liar. Saya bilang, Kostrat aja bisa jadi pasukan liar. Anda bisa bayangkan negara tanpa presiden, 1 jam aja. Segala hal yang tak terbayangkan bisa terjadi. Nah, itulah akhirnya setelah telepon Pak Suni itulah, baru Pak Sarwata itu dipersilahkan masuk ke dalam. Beliau tuh udah agak mundur maju, sampai
pakai jubahnya terbalik. Terbalik ya. Bajunya itu ya. Apa menyaksikan sumpah Pak Habibie sebagai presiden itu. Jadi sesudah itu selesai ya, Pak Harto membacakan pidatonya itu, saya masih melihat Pak Harto itu naik mobil ke istana didampingi Mbak Tutut pada waktu itu ya. Pak Harto itu masih senyum-senyum, masih menyalami orang-orang yang hadir begitu, dan disitulah saya berdiri di tangga istana itu. Orang tidak tahu sebenarnya saya ada di belakang layar semua ini. Cuman pada waktu itu ada Pak Ishadi. Pak Ishadi itu apa ya, beliau tuh kominfo apalah kalau zaman sekarang ini ya, menangani komunikasi begitu, mendesak-desak saya supaya saya diinterview di depan istana. Saya udah diinterview, akhirnya orang tahu ini Yusril yang apa namanya sedikit banyak ikut terlibat mengurusi masalah ini. Jadi saya terangkanlah Pak Harto itu mundur dengan ini segala macam. Nah sejak itu ya jadi perdebatan, dan sebelum perdebatan terjadi ya Pak Sarwata itu dengan wajah yang agak tegang ya salaman sama saya, bilang, Pak Yusril jangan 2 kali Pak Yusril bikin kayak begini, karena ya nanti hancur Mahkamah Agung kalau sekiranya ini salah. Jadi beliau tuh masih agak panik ya, apalagi sesudah itu macam-macam profesor ya ngomong, Pak Emil Salim, Pak Subroto ya mengatakan bahwa pergantian ke Pak Habibie tidak sah, Ali Sadikin, macam-macam ya, termasuk beberapa profesor ya, Profesor Muiz di Unhas, Profesor Gede Atmaja di Udayana. Tiap hari saya diserang, bahkan dicaci maki. Itu Yusril profesor goblok segala macam gitu. Saya baru jadi profesor pada waktu itu tahun 98 ya. Jadi masih muda sekali, dikata-katain sama yang tua-tua ini. Yang paling keras caci maki saya itu Profesor Dimyati Hartono. Nah, yang membela saya Pak Ismail Suni sama Pak Harun Ar-Rasyid almarhum ya. Sampai ketika saya dicaci maki sama Pak Dimyati Hartono itu, Pak Ismail Suni muncul di TV, dia bilang, Yusril itu murid saya. Apa yang dilakukan sudah konstitusional dan itu benar. Ya, saya peringatkan saudara Dimyati Hartono, saudara itu guru besar hukum laut, jangan terlalu banyak turun ke darat. Katanya, saudara tidak mengerti. Itu omongnya Pak Ismail Suni, saya senyum-senyum aja begitu ya. Termasuk pada waktu itu Pak Emil Salim, ya marah-marah juga sama saya. Nah, akhirnya kan saya ketemuin beliau, kenapa Pak Emil? Saya bilang, ya persoalannya kenapa Habibie? Wah ini lain lagi nih ceritanya, saya pikir. Kalau yang lain debat hukum, ini kenapa Habibie? Debat persona nah, ya saya bilang, ya itu salahnya Pak Emil sendiri. Ya, dengar-dengar dulu Pak Harto pernah nawarin Pak Emil jadi wapresnya, Pak Emil nggak mau. Saya bilang kan, nah, tugas saya ini Pak Emil, sebenarnya saya jaga konstitusi. Saya menjaga konstitusi supaya segala ini berjalan dengan konstitusional, dan krisis 98 ini, Pak Harto ini berakhir dengan damai. Itu tugas saya, jaga konstitusi. Jadi tugas saya adalah siapapun wakil presiden. Ya kalau presidennya berhenti, seketika itu juga diambil sumpahnya menjadi presiden. Ada kata pada waktu itu Pak Emil yang jadi wakil, saya urus Pak Emil jadi presiden. Hantu aja saya bilang, yang jadi wakil presiden, saya urus jadi presiden hari itu juga. Ya, jadi saya bukan karena saya senang sama Habibie, suka sama Habibie, saya nggak ada keuntungan apapun pribadinya ya, itu udah lebih pribadi ya. Jadi saya sampai waktu itu nantang debat Dimyati Hartono, dan 3 kali saya nantang debat nantang debat juga dengan Profesor Muiz di di Makassar ya. Pak Yusuf Kala pada waktu itu memfasilitasi di Masjid Al-Markas ya. Diadakan satu debat antara saya dengan Pak Muiz ya. Tapi Pak Muiznya tidak datang ya. Tapi kalau saya nggak datang, besok dicaci maki di Koran Fajar di Makassar, dibilang goblok lah segala macam. Jadi, nah yang datang Pak Lecha Marzuki, sependapat dengan saya. Nah, sampai 2 kali Unhas yang mengadakan, dia kan kampusnya beliau. Iya. Nah, datang ke situ, 2 kali saya terbang ke Makassar, dia nggak muncul. Saya bilang ini kan kampusnya beliau sendiri, kenapa di kampusnya sendiri tidak berani datang? Saya bilang, itu bikin malu orang Bugis, saya bilang ya. Jangan maki-maki orang di belakang. Orang Bugis kalau musuhan masuk dalam kain sarung, bawa pisau, tikam-tikaman kita. Nah, masa saya dicaci maki di Koran Fajar, ditantang debat terbuka, Pak Muiz tidak pernah muncul. Nah,
Nah itu saya sempat ngomong begitu ya. Jadi nggak bisa dong begitu debat. Nah akhirnya proses itu lama ya. Sampai satu hari akhirnya ada 100 serikat mahasiswa pengacara reformasi menggugat keabsahan berhentinya Pak Harto itu. Dan salah satu bos dari kelompok ini tuh teman saya kuliah, Pak udah almarhum sekarang Pak Suhana Natabilana. Jadi saya bilang, Han, ngapain ente gugat-gugat ini ya? Ente kok gugat ke pengadilan mempersoalkan keabsahan Pak Harto mundur. Kalau pengadilan mengatakan Pak Harto mundur tidak sah, berarti Pak Harto presiden dong sekarang. Gimana sih? Saya bilang kan, oh iya ya. Teman-teman ini kan kadang udah kayak hilang akal begitu. Tapi udahlah, gugatan jalan terus. Saya dipanggil oleh pengadilan pada waktu itu. Dipanggil oleh pengadilan, disuruh menerangkan proses berhentinya Pak Harto itu. Saya terangkan. Putusannya, pengadilan Jakarta Pusat mengatakan, berhentinya Pak Harto itu sah. Nah, terus saya tanya pada si Suhana, Han, mau banding nih? Ah, udahlah, sampai sini aja katanya. Jadi berhentinya Pak Harto itu ada putusan pengadilannya yang mengatakan bahwa itu adalah sah. Dan putusan itu inkrah sampai sekarang. Belum ada yang PK itu. Kalau yang PK, Pak Harto presiden, Pak Hartonya sudah meninggal. Malah semakin seperti itu. Ini lagi ya Prof, jadi semakin ya karena sudah ingkrah dan sudah selesai, ya sudahlah gitu ya. Maksudnya jangan sampai yang sudah terjadi tahun 98 itu menjadi suatu yang selalu diungkit-ungkit keburukannya, tapi ya kita ambil sisi positifnya begitu ya Prof ya. Iya, saya pikir ini adalah satu fase sejarah ya. Kadang-kadang sejarah itu kan satu peristiwa terjadi, tapi penulisan sejarah itu kan persoalan lain lagi. Iya. Antara fakta dan kemudian penulisan, interpretasi kita terhadap sejarah itu kan bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu. Dan biarkanlah orang menulis sejarah tentang peristiwa itu dan masing-masing memaknai apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1998 itu. Jadi saya ingat pada waktu Bung Karno turun dari kekuasaan tahun 1967 ya, di kampung kita itu orang gambar Bung Karno aja diturunkan yang ada di rumahnya, saking takutnya ya pada waktu itu. Tapi waktu lama-lama berlalu ya, kemudian orang bisa menghargai jasa-jasa Bung Karno yang tidak sebanding dengan kehilapan yang beliau lakukan sebenarnya begitu ya. Pak Harto pun begitu juga. Kalau sekarang ini Pak Harto mau dikasih pahlawan nasional, ada kontroversi macam-macam begitu. Gus Dur juga ada kontroversi. Tapi saya pikir ya makin lama orang akan melihat sejarah itu bukan lagi personal ya. Saya pernah nonton drama yang di sutradaranya Pak Arsul Sani almarhum. Istri beliau waktu itu Ibu Mutiara Sani masih ada sekarang memainkan drama itu. Itu kisah tentang patung dari seorang kapten kapal ya. Jadi sebenarnya kapal itu diperintahkan jalan ke arah yang salah oleh pemilik perusahaan. Sehingga kapal itu tenggelam, kecelakaan di laut, keluarganya sangat kecewa, menyerahkan perusahaan. Akhirnya perusahaan kita bikin patung aja. Ya, patung dari kapten kapal itu. Nah, jadi ketika orang melihat patung itu, ini sebenarnya adalah sebuah patung. Dan sudah punya makna yang berbeda daripada orang yang sudah meninggal itu. Nah, jadi orang akan memberikan makna baru, tafsir baru terhadap sejarah. Dan saya kira bagi sebuah bangsa ya, itu menjadi bahan perenungan ya, yang baik diteruskan, yang nggak baik ditinggalkan. Jadi kalau saya melihat begini, pengalaman saya suatu hari ya, kira-kira 10 tahun sesudah Mao Zedong itu jatuh dari kekuasaannya, zamannya Deng Xiaoping. Saya pergi ke Tiongkok waktu itu. Tiongkoknya masih agak amburadul pada itu, nggak semaju sekarang ya. Jadi ada supir mobil yang saya sewa, ya, saya ngobrol dengan supirnya itu, masih muda. Jadi saya tanya, Anda gimana? Ya saya tentara katanya, wajib militer, tapi sekarang udah nggak lagi. Saya anggota Partai Komunis begitu. Jadi saya tanya, bagaimana pendapat Anda tentang Mao Zedong? Ya. Jawaban dia cuma satu kalimat. Mao Zedong itu adalah pemimpin pada zamannya. Cuman itu. Jadi sesederhana itu ya Prof. Iya, itulah pandangannya dia, sederhana itu. Baik. Artinya nggak bisa kita tafsirkan macam-macam ya. Pada zamannya ya memang harus begitu. Jadi kalau kita terus nyalain Pak Harto,
pada zamannya beliau memimpin kan nggak seperti zaman sekarang, ya. Jadi kalau zaman Pak Harto itu koran-koran bisa dibredel sama beliau. TV swasta belum ada. Ya, jadi dibredel. Kalau sekarang ada presiden mau membredel media kan orang ketawa, ini presiden udah gila ini presiden. Mana mungkin mau dibredel dalam kemajuan teknologi informasi sekarang. Jadi kita harus melihat orang itu menempatkan beliau itu ya pemimpin untuk zamannya. Jadi memang untuk zaman itu ya barangkali ya mesti itu. Ya. Tadi saya cerita dengan beberapa anak muda. Ya. Waktu saya sekolah SD tahun 60 saya bilang pelajaran SD-nya itu sampai kelas 3 itu cuma 3. Menulis, membaca, berhitung. Ya. 3 tahun itu aja. Sampai menulis itu rapi tulisannya gitu. Ya, kalau zaman sekarang apa perlu diajari nulis seperti itu? Orang nulis pakai komputer, udah jarang nulis pakai tulis tangan. Saya sendiri aja nggak pakai tulis tangan, mikir langsung saya ketik di laptop, ya kan? Itu saya sudah gunakan itu tahun 90 masih pakai WordStar zaman itu ya. Ya, udah pakai Macintosh, sudah sangat maju teknologinya zaman itu dibanding sekarang sudah. Jadi mungkin kalau sekarang saya cerita sama anak saya, dulu waktu Bapak sekolah SD pelajarannya cuma 3. Mungkin anak saya akan ketawa gitu. Masa? Cuma berhitung, menulis, membaca. Ya. Saya kelas 1 itu saya udah bisa menulis sendiri, udah bagus tulisannya, udah bisa berhitung. Lalu kelas 2, kelas 3, boleh dibilang saya cuma duduk-duduk aja nganggur di sekolah, itu nggak ada kerjaan. Begitu aja. itu yang sebenarnya terjadi ya. Baik, Prof. Perjalanan 27 tahun reformasi Indonesia sesaat lagi nih yang akan kita lewati bersama. 21 Mei 2025 kita akan mencapai di 27 tahun reformasi Indonesia. Tahun, ya. Apa yang ingin Profesor sampaikan kepada masyarakat terkait apa yang sudah terjadi di tahun 98 hingga sampai saat ini? Ya, satu hal yang saya bersyukur terhadap bangsa kita ini ya, macam-macam peristiwa terjadi ya. Kita ingat misalnya baru aja kita merdeka, terjadi clash antara sama kita sendiri ya. Ada berbagai peristiwa, ada peristiwa Madiun, ada peristiwa DI, TII, tahun 50-an ada PRRI, ada Permesta, ada G30S tahun 65. Setelah itu agak reda kita. Terakhir ada demonstrasi besar Malari tahun 74 ya. Lalu pada masa Pak Harto ya terjadilah krisis 97-98 itu yang berujung sampai pada jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto. Kita itu berkali-kali menghadapi ancaman besar ya. Alhamdulillah kita itu masih tetap kokoh bersatu sebagai sebuah bangsa. Kecuali Timur Timur aja ya. Yang baru masuk ke kita kemudian lepas. Tapi Papua alhamdulillah sampai sekarang Aceh pun utuh sebagai sebuah bangsa. Dan memang ketika menghadapi krisis itu kita perlu pemulihan. Dan pemulihan itu memeras tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya. Ya. Saya masuk ke kabinet tahun 99 mengatasi krisis itu. Ya, mengatasi utang, menstabilkan rupiah, menarik investasi, mengatasi kerusuhan Ambon, Poso, dan segala macam. Banyak kasus-kasus berat yang harus kita tangani. Tapi alhamdulillah satu demi satu itu berlalu. Sehingga pada tahun 2004, ya, terakhir sekali sidang kabinet Ibu Megawati, itu Menteri Keuangan Pak Budiono pada waktu itu melaporkan di sidang kabinet, kos kita menangani krisis itu 632 triliun. Ya. Dan alhamdulillah krisis sudah berlalu, kita masuk ke tahap fase yang baru. Nah, saya pun pada waktu itu membenahi peradilan, membenahi sistem hukum kita, membenahi registrasi perusahaan dan lain-lain, yang dampaknya cukup besar, meningkatkan kepercayaan asing investor dan kemudian juga mempercepat proses registrasi perusahaan sehingga investasi juga dalam dan luar negeri masuk. Dan alhamdulillah ya sekarang kita sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis tahun 1998. Dan itu berkat ya, kerja keras kita semua, baik yang ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang oposisi, yang marah-marah, yang caci maki, semua itu memainkan peran. Sebab oposisi itu ada gunanya juga. Yang
kritik maki-maki itu ada gunanya juga, walaupun kadang-kadang bikin telinga kita nggak enak dengarnya, tapi ya ada gunanya juga ya untuk mengkoreksi kita juga supaya kita nggak kebablasan, supaya kita nggak salah dalam mengambil satu kebijakan. Jadi ya tetaplah kita teguh sebagai sebuah bangsa. Ya sekarang ini di bawah Pak Prabowo, insya Allah secara makro, secara global posisi kita di dunia ini menguat luar biasa. Ya. Secara ekonomi kita anggota G20 ya, 20 negara ya, pelaku ekonomi terbesar di dunia. Dan posisi kita itu menurut kita nomor 5, menurut dunia internasional kita pada posisi ke-6. Sudah lebih kuat daripada Prancis dan Inggris dari segi kekuatan ekonomi. Walaupun ya karena penduduk kita banyak, jadi kalau dari segi GNP pemerataannya, walaupun GDP kita besar, tapi belum merata. Yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin, yang pintar sangat pintar, ya yang terbelakang pendidikan sangat terbelakang. Jadi kontras-kontras itu menjadi tugas kita sekarang dan tugas kita yang akan datang. Jadi mudah-mudahan sih ya dengan upaya-upaya yang spektakuler dilakukan Pak Prabowo sekarang, misalnya menciptakan Danantara ya sebagai satu kekuatan ekonomi kita sendiri, sehingga negara-negara asing pun merasa hormat luar biasa dengan keputusan itu, walaupun ya kementerian kita anggarannya dipotong gitu ya. Kementerian saya ini ya anggarannya kecil sekali, tapi ya alhamdulillah kita kerja terus ya. Tidak masalah bagi kita ya, walaupun berat ya, dan tapi untuk ke depan saya pikir kalau Danantara ini betul-betul bekerja, investasi datang dari pemerintah sendiri, dari sumber daya pemerintah. Kita tidak lagi mengandalkan investasi asing ke negara kita, ya asing tentu kita welcome, ya tapi itu akan terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi ya, sehingga kita harapkan apa yang dicanangkan Pak Prabowo, kita mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, ya konstan begitu rata-rata di atas 6% sampai tahun 2045, insya Allah Indonesia itu betul-betul sudah berada pada posisi negara maju. Dan sekarang pun kita sedang siap-siap untuk menjadi anggota OECD ya. Mungkin 3 tahun lagi kita sudah masuk ke dalam kelompok negara maju, bukan lagi negara berkembang, walaupun mungkin kalau ngomong begini sama orang yang sis bilang, orang mungkin ketawa, lu kadang ada lu katanya kita ya masih belepotan kayak begini kok udah mau dibilang negara maju. Ya, di Amerika Serikat aja pengangguran masih tinggi ya, pengemis juga ada di New York segala itu sih. Yang penting kita ini ya Prof, berarti yang penting kita sama-sama mau berjuang, kita sama-sama juga mau mengusahakan itu semua sehingga impian Indonesia Emas 2045 tentunya juga tidak hanya sekedar impian tapi bisa kita wujudkan. Ya, itu dicanangkan ya Pak Mahathir dulu kan mimpinya Malaysia 2020 ya. Dia bangun lapangan terbang di Sepang dan segala macam. Ya cukup take off Malaysia. Kita pada waktu itu tertinggal ya. Krisis 97-98 itu berdampak ke Malaysia juga sebenarnya. Korea Selatan, Filipina, Thailand. Tapi yang paling parah kita. Nah, Malaysia karena dia peg dolar dengan ringgit, itu nggak begitu terpengaruh. Kita kan mengambang. Begitu dolar dari 2.500 jadi 15.000, kolaps semua. Orang nggak bisa dagang. Bank hancur. BLBI terjadi dengan segala akibatnya kayak sekarang. Tapi sekarang kita jauh di atas Malaysia. Dan Malaysia mengakui bahwa ekonomi Indonesia itu jauh lebih baik daripada ekonomi Malaysia sekarang. Jadi, cuman kadang-kadang kalau kita ini kan suka nggak puas pada diri kita sendiri. Tapi saya kira semua bangsa begitu ya. Orang Malaysia juga marah-marah sama pemerintah, orang Filipina juga maki-maki Marcos dan lain-lain begitu. Ya, nah begitulah ya. Tapi saya pikir kita mencatat kemajuan yang cukup banyak dan Malaysia 2020 itu tercapai pada zamannya Mahathir. Walaupun kemudian kita lihat sekarang ini terjadi krisis politik di kalangan orang Melayu di Malaysia dan itu menciptakan masalah-masalah baru lagi di Malaysia. Dan kita alhamdulillah politik kita stabil sekarang. Harapan kita kalau politik stabil, ekonomi kita jalan terus dan kita memperkuat investasi berdasarkan kekuatan kita sendiri. Dan itu akan punya dampak luar biasa dan Pak Prabowo tidak segan-segan mengundang manajer-manajer asing, penasihat-penasihat asing seperti halnya Dubai, Qatar, kemudian Emirat ya Dubai. Itu kan awal-awalnya orang Arab pada waktu itu pendidikannya kan masih rendah sekali. Ya, mereka merdeka, bagaimana menggunakan sumber dayanya, maka bikin
Dubai itu sebegitu rupa kayak negeri 1001 malam, itu yang handle orang asing. Ya, lama-kelamaan orang Arabnya sudah belajar, udah kemampuannya udah meningkat sama dengan mereka, diserahkan semua kepada orang. Malaysia pun begitu. Nah, kita di sini mau ambil sendiri, mau tangani sendiri. Nah, kadang-kadang marah sama etnik lain, ya, nggak suka ini. Nah, kita sendiri kemampuannya, bagaimanapun kita harus mengakui ya, kemampuan kita dalam hal marketing, kemampuan kita berdagang, ya, kemampuan kita manajemen perusahaan. Kan kemampuan kita kan masih ala kadarnya. Ya. Muhammadiyah sebenarnya, walaupun kita bersyukur ya, Muhammadiyah itu menjadi organisasi Islam terbesar keempat di dunia. Ya. Muhammadiyah kan bisnisnya itu, awalnya itu adalah pedagang batik, ya kan, terus dagang. Sampai hari ini, bisnis Muhammadiyah itu masih tergolong dalam bisnis yang konvensional, ya, belum masuk kepada era yang sekarang ini udah masuk ke globalisasi segala macam. Muhammadiyah bikin bank aja berkali-kali gagal. Nah, jadi kita masih tradisional. Etnik lain yang ada di negara kita ini itu otaknya lebih makanya kalau kita baca kemarin, saya pun kata-kata apa benar apa enggak ya, dibilang katanya begini, setelah dilakukan survei dan penelitian, IQ orang Indonesia itu masuk IQ nomor berapa, 78 atau 98 ya. Nomor 1 orang Israel, nomor 2 orang Iran, ya. Jadi Malaysia pun padahal jauh lebih tinggi, Singapura juga lebih tinggi. Jadi harus kita akui ya bahwa kita itu SDM kita itu masih sangat kurang. Masih kurang. Ya, harusnya kita jangan marah-marah pada yang belajar dong sama mereka, ya kan? Belajar sama mereka supaya kita bisa. Dimaki-maki terus. Ya, kita ya jangan karena kita nggak mampu tuh maki-maki orang, nyalain orang begitu. Ya saya kira itu. 27 tahun reformasi harusnya kita isi juga dengan kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk jadi lebih baik. Terima kasih Prof. Yusril atas kisah, cerita, sejarah, semuanya pasti banyak hal yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita ketahui, bisa kita dengarkan melalui podcast kali ini. Dan mungkin kita masih ada seri-seri selanjutnya, mungkin kita bisa cerita hal-hal lain karena sepertinya banyak hal menarik yang bisa kita dengarkan dari Prof. Yusril. Tapi yang pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita jadikan 27 tahun Reformasi Indonesia ini sebagai motivasi dan juga untuk penguat demokrasi kita dan juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Wisnu Pirmansyah pamit. Om Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusril. Sama.